Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsavia Aurel dengan NIM 2309891 dari program studi Sains Informasi Geografi. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai pemanfaatan citra laser 8 untuk eksplorasi potensi mineral. Dan untuk lokasinya sendiri, saya mengambil di sekitar area Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam prosesnya, ini saya mengacu ke salah satu jurnal dengan judul The Use of Landsat 8 in Detecting Potential Mineral Zone in West Nusa Tenggara Indonesia. Nah, kebetulan jurnal yang saya gunakan ini sama-sama di wilayah Indonesia gitu. Dia ini menggunakan band 4 atau red, kemudian band 2 atau blue, lalu menggunakan band 6 dan 7 atau SWIR, dan juga band 5 atau NIR gitu. Nah, band-band tersebut adalah band yang memang pada umumnya digunakan untuk eksplorasi mineral gitu ya dengan remote sensing. Nah, karena band-band tersebut ini memang sangat sensitif terhadap suatu adanya anomali panas gitu. Nah, sebenarnya pemanfaatan teknologi pengindaan jauh untuk eksplorasi mineral itu eh, tidak untuk memastikan gitu langsung adanya sebuah mineral di lokasi tersebut. Tetapi pemanfaatan pengindaan jauh ini kita akan menganalisis dari suatu adanya anomali panas atau kita analisisnya melalui alterasi hidrotermal gitu. Nah, alterasi hidrotermal sendiri adalah sebuah perubahan mineralogi dan juga perubahan kimia batuan yang diakibatkan oleh adanya interaksi fluida atau panas yang nanti menjadi menghasilkan sebuah mineral sekunder. Nah, contohnya nih ada sebuah alterasi argilik, itu dia akan menghasilkan sebuah mineral sekunder yaitu mineral lempung gitu. Nah, jadi pengindaan jauh ini kita menganalisisnya dari sebuah alterasinya terlebih dahulu gitu. Nah, nanti alterasi ini lebih lanjut kita uji validasi gitu ya ke lapangan, dan bisa kita asumsikan sebuah mineral gitu baru. Bukan langsung kita mengetahui di daerah tersebut adalah mineral gitu, tetapi kita melihat sebuah prosesnya dahulu gitu sebelum terjadi mineral. Nah, lalu pada praktik kali ini juga kita akan menggunakan analisis tambahan yaitu PCA atau Principal Analysis Component, yang dimana melalui PCA ini kita akan melihat reflektan nilai dari band tersebut gitu. Jika nilai tersebut melonjak tinggi, dapat kita asumsikan atau indikasikan adanya sebuah potensi mineral di daerah tersebut. Lalu untuk eksplorasi mineral sendiri, kita juga tidak hanya bisa menggunakan satu proses saja gitu, tetapi kita harus membandingkan dan juga menambah data seperti data geologi gitu ya, atau kelurusan untuk memperkuat dari asumsi kita. Oke, yang pertama kita akan membuat repositorinya dulu. Oke, sudah ya. Nah, lalu kita akan menentukan terlebih dahulu untuk lokasi kajian kita. Nah, karena di praktik sekarang itu kita memilih di area sekitar Kawah Ijen, kita langsung memberikan plot gitu ya, atau koordinat di lokasi tersebut. Teman-teman boleh untuk upload gitu ya, upload SHP-nya atau langsung dibuat geometrinya di GEE gitu.
Di sini kita akan buat aulnya terlebih dahulu. Nah, karena bentuknya itu adalah lingkaran gunung gitu ya. Jadi di sini saya akan melakukan buffering. Oke. Nah, untuk lokasinya sendiri ada di koordinat 114,242, lalu di minus 8 gitu ya. Nah, untuk buffernya sendiri di sini bisa teman-teman sesuaikan di ini. Nah, untuk tanggalnya teman-teman bisa periksa gitu ya, apakah tertutup awan atau tidak. Nah, untuk meminimalisir adanya gangguan awan, kita akan menggunakan masking awan. Tipnya seperti ini. Cloud masking nuansa 8. Oke. Nah, untuk tanggalnya sendiri di sini saya pilih tahun 2023 pada bulan 9, lalu 1 bulan ya, dari tanggal 1 sampai 30 gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke composite band. Nah, di sini kita akan melakukan eksplorasi mineral untuk 3 jenis alterasi gitu, yaitu alterasi clay, kemudian ferrous, dan juga iron. Nah, sesuai dengan jurnal acuan kita, yang pertama ini kita akan melakukan eksplorasi untuk clay gitu ya. Nah, untuk clay sendiri di sini kita menggunakan band 6 dan juga band 5 atau Swear dan juga Near. Nah, band ini itu terutama Swear ini sangat sensitif terhadap panas dari anomali alterasi tersebut gitu. Nah, selain itu, band 6 juga dilakukan pembanding dengan band 5 atau Near. Di sini sudah terlihat adanya nilai minimal, maksimal, dan juga rata-ratanya dari clay gitu ya. Nah, dari clay sendiri di sini dia itu nilainya 0,2, kemudian meannya 0,6, dan juga maksimalnya itu 2,4. Nah, nilai ini memang terbilang cukup masuk akal gitu ya untuk untuk mengindikasikan adanya mineral di daerah tersebut. Karena untuk nilai yang pada umumnya itu adalah 0, mendekati 1 gitu. Jika nilai tersebut sangat melonjak tinggi gitu ya di atas nilai desimal ini ataupun negatif di bawah nilai tersebut, ini adalah nilai yang mengindikasikan adanya sebuah noise ataupun objek lainnya gitu, misalnya seperti vegetasi yang juga bisa diindikasikan dengan menggunakan band 5 di sini gitu. Nah, di sini juga kita yang clay menggunakan SR gitu ya, surface reflectan gitu. Nah, selanjutnya kita eh, akan mendefinisikan untuk visualnya gitu. Di sini ada eh, kemungkinan 3 warna gitu ya, setidaknya 3 warna. Ada coklat muda, kemudian coklat tua, dan juga warna putih gitu, putih atau abu. Nah, untuk abu sendiri di sini untuk abu ini bukan diindikasikan sebagai non-clay gitu ya, bukan clay. Bisa kita kemungkinan itu adalah vegetasi ataupun tanah dan juga sebagainya. Lalu di sini ada coklat muda, yaitu sudah mulai dimunculkan adanya sebuah clay gitu ya di sekitar Gunung Ijen. Lalu ada coklat tua, ini adalah yang mengindikasikan adanya mineral alterasi gitu. Bensur ini mampu memberikan respon tinggi saat ada alterasi clay dan juga band 5 sebagai pembanding. Ini cukup tersebar ya, teman-teman.
Nah, lalu, mineral kedua alterasinya adalah iron oxide gitu. Nah, iron di sini kita menggunakan band 4 dan juga band 2 atau band red dan juga band blue. Nah, agak berbeda untuk algoritmanya. Di sini untuk iron, band 4 dikurangi band 2 dibagi band 4 ditambah band 2. Nah, kita bisa melihat juga histogramnya, melihat juga nilainya ya di konsol. Sini kita lihat. Nah, ini kita menggunakan warna merah ya, teman-teman. Di sini ada minimalnya itu nilainya minus 0,1, lalu meannya 0,3, dan juga iron oxide maksimalnya 0,5 gitu. Nah, di sini untuk yang nilai minimalnya ini itu cenderung bukan oxide gitu ya, non oksida. Nah, dicirikan dengan warna yang abu-abu. Mungkin ini cukup sedikit gitu ya. Lalu untuk warna merah, merah muda di sini itu adalah oksida besi sedang, sudah mulai muncul itu ya untuk oksidanya. Nah, lalu untuk yang berwarna merah tua ini adalah konsentrasi Fe-nya. Tapi mungkin di sini agak membingungkan gitu ya karena warna merah muda ini sangat banyak gitu, hampir mendominasi buffer dari areanya. Kenapa? Karena belum bisa kita indikasikan bahwa semua area tersebut adalah Fe gitu. Ini masih estimasi gitu ya untuk memperkirakan apakah ini Fe atau bukan. Tetapi hasil ini merupakan hasil dari eh, interaksi gitu ya, interaksi band dengan objek gitu, menghasilkan yang seperti ini gitu. Nah, di sini cukup tersebar banyak untuk Fe-nya gitu. Nah, oksida ini menyerap kuat di band blue dan juga memantulkan di red. Lalu untuk ferrous, di sini kita menggunakan band 6 dibagi band 7. Nah, di sini kita menggunakan dua band swir nih, yang saling kuat gitu ya, sensitivitasnya. Nah, kita lihat. Oke, di sini agak bolong-bolong gitu ya hasilnya. Nah, untuk Ferrous di sini kita menggunakan tiga warna, yaitu kuning, hijau, dan biru. Nah, tetapi yang ditampilkan di sini sangat dominan biru gitu ya, biru atau hijau gradasi biru. Nah, sebenarnya apa sih? Kalau untuk warna biru ini itu merepresentasikan adanya batuan mafik atau alterasi. Nah, kemudian untuk hijau ini alterasi yang sedang dan juga untuk yang kuning ini tidak terlihat ya. Itu adalah non alterasi gitu atau non mineral. Nah, untuk nilainya sendiri, ferrous ini di angka 0,4 minimalnya, kemudian meannya 1,6 dan juga maksimal 1,9. Ini cukup tinggi ya, teman-teman. Nah, nilai rendah dan tinggi ini menunjukkan alterasi karena kombinasi keduanya ini adalah band-swir gitu. Setelah melakukan composite band, kita langsung melakukan pengolahan kembali, yaitu menggunakan PCA atau Principal Component Analysis, yaitu menggabungkan beberapa jenis mineral dan akan dilihat nilainya gitu ya, dari masing-masing mineral. Sebelum dilakukan PCA, kita juga harus mengatur nilai minimal, maksimal, dan juga meannya sebelum itu karena uh, visualisasi dari angka ini mempengaruhi gitu hasilnya. Jangan sampai pengaturan nilai ini dapat menghilangkan data aslinya dan juga menghilangkan visualisasi dari data tersebut atau tergeneralisir gitu. Nah, di sini tadi sudah diatur gitu ya, teman-teman. Untuk lainnya sendiri ada minimal maksimalnya, lalu ironnya juga sudah diatur minimal maksimalnya, dan begitu juga ferrous.
Nah, untuk PCA sendiri, kita melakukan processing di GEA langsung, akan tetapi teman-teman juga bisa sebenarnya melakukan PCA di software GIS gitu. Tapi untuk praktik kali ini kita melakukan pengolahan langsung di Google Earth Engine. Nah, di sini PCA RGB-nya kita tampilkan dalam RGB. Oke, setelah kita melakukan composite band, kita akan melakukan PCA gitu. Nah, setelah dilakukan PCA, di sini kita sudah melakukan PCA menggunakan RGB gitu ya, red, green, blue. Ini juga datanya ditampilkan kembali gitu ya, dipanggil kembali yang clay statistik yang sebelumnya, dan juga iron dan ferrous. Nah, lalu setelah selesai, kita munculkan, ini adalah hasil dari PCA. Warna-warna tersebut merupakan warna murni dari pengolahan PCA sendiri gitu, PCA itu sendiri. Tidak kita atur pewarnaannya. Nah, untuk warna yang merah, ini adalah dominan clay. Coba kita lihat. Nah, di sekitar sini, ini adalah clay gitu ya. Nah, merah di sini. Lalu untuk warna hijau, ini adalah dominan iron. Iron di sekitar di luar ya, agak di luar. Iron. Lalu untuk biru, ini adalah ferrous. Nah, memang betul ya di sebelah sini. Lalu eh, yang terakhir itu ada warna putih atau abu, itu adalah secara keseluruhan. Memang warna-warna ini sangat gradasi sekali, tidak begitu jelas ditampilkan gitu ya. Karena ini memang adalah ini adalah memang warna asli dari hasil pengolahan PCA itu sendiri. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan segitiga warna untuk membantu dalam mengartikan warna PCA ini. Nah, ini adalah sebuah apa ya namanya? Rasio band ini atau PCA ini digunakan untuk menekan adanya kontras spektral relatif yang meminimalkan pengaruh topografi secara besar-besaran gitu. Dan memang penggunaan teknologi pengintip jauh ini sebenarnya banyak sekali kekurangannya gitu ya. Tetapi di balik kekurangan tersebut sebenarnya adanya pemanfaatan penginderaan jauh ini itu kita bisa eh, memberikan sebuah gambaran kasar di mana adanya potensi mineral gitu secara apa ya, wilayah yang luas gitu ya. Kita kan kalau misalnya uji validasi ke lapangan itu hanya sedikit ya area kajiannya. Nah, sedangkan penginderaan jauh ini menyediakan sebuah data yang secara resolusi ini cukup mencakup wilayah yang luas gitu. Nah, jadi pemetaan eksplorasi mineral ini bisa kita lakukan sebelum kita ke lapangan gitu. Tetapi memang hasil dari penelitian jauh ini harus dilakukan uji lapangan untuk membenarkan nih hasil dari pemodelan kita. Jadi sebuah ilmu pengetahuan ini gitu memang di sini masih saling menguatkan gitu ya, tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya seperti ini gitu ya, dalam konteks mineral. Penelitian mineral ini memang sangat-sangat membantu para ahli geologi gitu ya untuk eksplorasi eksplorasi mineral apalagi di Indonesia yang kaya akan energi hidrotermalnya. Nah, setelah PCA ini itu seperti yang dikatakan sebelumnya bisa kita gabungkan dengan kelurusan gitu, kelurusan ataupun patahan. Karena daerah patahan ataupun kelurusan ini menjadi sebuah eh, zona-zona yang dipastikan gitu ya, dipastikan atau diindikasikan di situ tuh ada sebuah potensi gitu, potensi mineral. Nah, contohnya
itu kita bisa melakukan pengolahan kembali dengan PCI gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk hasil PCA yang menggunakan kelurusan gitu. Nah, ini adalah hasil dari proses PCI menggunakan azimut 135, kemudian 90, azimut 45, dan azimut 0 gitu. Nah, kelurusan-kelurusan ini menjadi zona yang berpotensi di daerah tersebut ini banyak adanya terjadi alterasi hidrotermal gitu. Karena patahan atau kelurusan ini menjadi sebuah zona aliran di mana mineral itu terbawa. Baik, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan selama video gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.